di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar saya. Yang pertama itu ada desain. Desain adalah sistem proses, rancangan, metode, dan teknik. Dan yang kedua itu pembelajaran. Pembelajaran adalah acuan dalam melaksanakan kegiatan belajar peserta didik. Dan di sini dapat disimpulkan, desain pembelajaran merupakan suatu sistem pembelajaran yang berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran peserta didik dalam membantu proses belajar siswa. Nah, mengapa harus memilih modul ajar? Karena modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran, sedangkan pengertian modul ajar sendiri adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Lalu apa saja komponen dalam modul ajar? Komponen modul ajar adalah pertama, di sini ada identitas modul, di mana di sini mencantumkan informasi tentang modul ajar yang termasuk di dalamnya ada nama penyusun, institusi, dari tahun disusunnya modul ajar, lalu ada jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Nah, yang kedua di sini ada kompetensi awal. Kompetensi awal adalah keterampilan awal atau pengetahuan awal yang sudah dimiliki peserta didik sebelum masuk materi baru. Nah, selanjutnya itu ada komponen profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada lagi sarana dan prasarana, di mana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk mengulang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan, dan prasarana merujuk kepada materi dan sumber bahan ajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada target peserta didik. Target peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau tipikal, peserta didik dengan kesulitan belajar, peserta didik dengan pencapaian tinggi. Nah, di sini ada lagi yang namanya model pembelajaran. Model pembelajaran ini merupakan kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada lagi di sini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Nah, selanjutnya di sini ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna yaitu kata-kata yang dimiliki target atau manfaat sehingga peserta didik bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di sini ada lagi pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu di dalam diri seorang murid dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah langkah-langkah kegiatan yang ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, yang termasuk di dalamnya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, di sini ada lagi yang namanya itu asesmen atau penilaian digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan, yaitu di sini asesmen ada 3. Pertama ada asesmen awal sebelum pembelajaran, dan di sini ada lagi asesmen formatif selama proses pembelajaran, dan yang ketiga ada asesmen sumatif yaitu penilaian di akhir periode pembelajaran yaitu UAS. Nah, selanjutnya itu ada remedial. Remedial diberikan apabila sebagian siswa mendapatkan nilai di bawah KKM, yaitu dengan cara memberikan pengulangan materi yang belum mereka kuasai dan dilakukan tes ulangan di beberapa soal yang belum mereka kuasai. Nah, setelah itu ada lagi yang namanya itu LKPD atau lembar kerja siswa yang ditunjukkan untuk peserta didik bisa berbentuk pernyataan atau pertanyaan. Nah, di sini lagi ada rubrik penilaian. Rubrik penilaian yaitu suatu sistem atau kerangka penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja atau prestasi peserta, praktik dalam berbagai aspek yang relevan dengan praktik yang sedang dilaksanakan. Nah, selanjutnya ini ada glosarium. Glosarium ini kumpulan istilah-istilah yang dilengkapi dengan definisinya dan artinya. Glosarium ini yaitu kata-kata asing atau kata-kata yang jarang kita dengar. Oleh karena itu harus kita cantumkan di modul ajar kita agar murid kita atau siswa kita lebih memahami bahasa yang jarang mereka dengar. Nah, yang terakhir ini ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah sumber-sumber atau referensi yang digunakan dalam membuat modul ajar, yaitu referensinya ini atau daftar pustakanya bisa kita ambil dari buku, majalah, atau internet.